selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Reno Muhammad Fadila. NIM saya 118700768. Saya adalah mahasiswa UIN Zona Gunung Jati Bandung, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Elektro. Langsung saja, pada video kali ini saya akan membahas tentang rangkaian encoder. Video ini bertujuan untuk memenuhi proyek tugas akhir mata kuliah praktikum teknik digital yang saya ampu di semester 4 ini. Sebelum masuk ke video, saya akan jelaskan secara garis besar apa saja yang akan saya jabarkan pada video kali ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang dasar teori dari rangkaian encoder dan serba-serbinya. Yang kedua, saya akan membahas tentang teorema rangkaiannya dan apa saja yang saya gunakan. Beberapa contoh dari rangkaian encoder, berikut simulasi dengan menggunakan aplikasi Proteus. Yang ketiga, saya akan membahas tentang hasil data dan analisis, di mana hasil datanya saya dapat berupa tabel kebenaran dari simulasi yang telah saya buat, dan juga hasil analisis tentunya saya ambil analisanya dari tabel kebenaran yang telah saya buat. Langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama saya akan membahas tentang dasar teori. Dasar teori dari rangkaian encoder. Rangkaian encoder merupakan rangkaian multi-input combinational circuit logic yang berfungsi untuk mengubah tingkat logika 1 pada input ke dalam kode biner yang setara pada output. Artinya apa? Rangkaian encoder ini merupakan rangkaian yang terdiri dari berbagai macam terdiri dari inputan yang banyak dengan output yang lebih sedikit daripada jumlah inputannya. Nah, hal ini bertujuan untuk apa? Untuk memudahkan manusia untuk mengartikan dan menerjemahkan bahasa pemrograman ini gitu. Nah, sebelumnya rangkaian encoder ini banyak pengertiannya dan banyak fungsinya gitu. Hanya saja sini saya jelaskan secara garis besar saja. Ada 3 buah pengertian yang menurut saya secara garis besar insya Allah bisa dimengerti lah sama rekan-rekan semua yang menonton video ini. Pernyataan yang kedua adalah rangkaian encoder dalam rangkaian digital merupakan rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak dalam bentuk line input dan memiliki output yang lebih sedikit dalam bentuk biner. Nah, di pernyataan yang kedua ini jelas menguatkan pernyataan yang pertama, yang dimana pada rangkaian encoder ini terdiri dari banyak inputan, sedangkan outputnya lebih sedikit dalam bentuk biner. Bisa jadi biner 3 digit atau mungkin 4 digit, bergantung pada kebutuhan. Nah, kemudian yang ketiga, rangkaian encoder ini secara mudah dapat diartikan sebagai rangkaian yang dapat mengubah bahasa program berupa biner menjadi bahasa yang mudah dimengerti oleh user atau manusia untuk diinterpretasikan dan diproses lebih lanjut, seperti halnya untuk memprogram, untuk membuat pengkodingan yang lebih kompleks mungkin, dan lain sebagainya. Nah, rangkaian encoder sendiri terdiri dari 2 buah, yaitu rangkaian encoder digital sederhana dan rangkaian encoder priority, itu prioritas encoder. Lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan pada simulasi dan juga hasil data dari simulasi yang telah saya lakukan. Nah, di sini saya ada sedikit diagram blok ya dari encoder 10 to 4, di mana di sini ada inputannya berjumlah 10 line input dengan output sebanyak 4 buah. Nah, di cara perancangan rangkaian encoder adalah M kurang dari 2N, di mana M ini adalah output dan 2N ini adalah inputannya. Kurang lebih begitu. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang rangkaian encoder octal to binary sederhana 3 bit. Nah, rangkaian ini terdiri dari 3 buah gerbang OR dengan 8 buah inputan dan 3 buah output biner 3 digit. Nah, seperti apa bentuknya? Saya akan jalankan simulasi pada aplikasi Proteus. Nah, jadi buat teman-teman yang belum download, bisa download dulu di internet aplikasinya. Nah, kita jalankan simulasinya, play. Nah, di sini misalnya kita akan mulai dari 0 ya. Nah, kebetulan 0 ini tidak dihubungkan ke rangkaian manapun, sehingga tetap saja ketika dia bernilai 1, maka yang lainnya pun akan bernilai 0 gitu, kan di 00. Nah, kita lanjut ke inputan D1. Oh ya, saya kasih inisial, ini adalah sebagai D1. Nah, ini adalah D, ini gerbang OR, dan ini
Ini gerbang I, ini gerbang OR atau pemrosesannya, di sini gerbang D. Nah, sehingga ketika inputannya ini saya kasih berarti ini I1 ya, I1 saya kasih nilai 1, maka outputnya ini akan memberikan interpretasi biner 3 digit berupa 1 atau 001. Nah, seperti hasil yang bisa teman-teman lihat di layar. Nah, kemudian kita lanjut ke ketika inputan I2 saya kasih nilai 1, sehingga akan membentuk biner 2 atau 010. Kemudian yang ketiga, ketika I3 saya beri nilai 1 atau tinggi, maka interpretasi outputnya akan memberikan nilai 011. Kemudian I4 akan ketika saya berikan nilai 1, maka output dari biner 3 digitnya akan berbentuk 100. Kemudian I5 pun sama, 101 artinya 5. I6 110, I7 111 semua. Nah, bagaimana jika kita nyalakan semua inputannya atau lebih dari satu inputan? Maka rangkaian ini tidak akan bekerja. Karena apa? Karena maksimum biner yang ditampung di sini adalah 3 digit saja. Beda halnya, beda kasusnya ketika memang kita ingin membuat rangkaian encoder dengan output 8 digit, atau mungkin 4 atau 8 digit. Mungkin saja inputnya lebih banyak. Jadi bisa jadi lebih besar juga cakupannya. Nah, kurang lebih begitu. Oke, kita langsung lihat saja ke hasil analisis. Nah, hasil data dari simulasi yang telah saya buat tadi, saya simpulkan ketika I0 bernilai 1, maka nilainya akan 0. I1 ketika saya berikan inputan 1, maka akan terbentuk biner 001. Oh ya, membaca tabel ini dari kanan ya pada outputnya, karena saya menaruhnya kebalik, sehingga bacanya dari kanan 01, 010, 011 dan sebagainya. Ketika inputan kedua saya beri nilai tinggi, maka akan menginterpretasikan output di biner 3 digit berbentuk 010. Nah, dan seterusnya. Berdasarkan hasil tabel kebenaran yang didapat, saya memberikan beberapa analisis atau penjelasan lah dari tabel ini, dari tabel yang ada di kiri. Nah, yang pertama mengenai persamaan yang terbuat dari rangkaian tersebut, dimana kalau kita perhatikan OR1, nah ini saya beri nama OR1, ini OR2, OR3 ya. OR1, kalau misalnya teman-teman lihat OR1 itu, oh ya, OR itu ketika dibuat jadi persamaan aljabar boolean, maka akan berbentuk penyebelahan ya teman-teman. Sehingga ketika ini kan saya OR ini terdiri dari 4 buah ya, 4 buah. Nah, kita lihat analisa rangkaiannya. Misalnya di sini ada inputan I1 yang terhubung pada kaki 1 OR 1. Sedangkan yang lainnya terhubung paralel pada inputan yang lain. Artinya apa? Ini tidak independen atau dipengaruhi oleh inputan lainnya. Sedangkan inputan murninya atau inputan dependennya hanya satu kaki yang ada di sini. Sehingga kita nyalakan rangkaian inputan I1 bernilai tinggi atau 1, maka yang akan diproses adalah ya ini saja. Sehingga yang akan menyala adalah lampu 1 pada kaki OR 1. Yang lainnya berjumlah 0. Karena apa? Karena dia paralel dengan inputan lain, dimana inputan lain kondisinya adalah 0. Nah, kalau seperti itu, jika kita ingin memberikan inputan 2, nah kita lihat ke persamaan OR yang kedua. OR yang kedua persamaannya D2 tambah D3. Dan OR 3 D4 tambah D5 tambah D6 tambah D7. Maksudnya gimana? OR 2 kita lihat dulu. OR 2 itu yang terhubung dependen hanyalah 2 buah kaki. Nah, yaitu kaki pertama, kaki kedua pada I2 dan I3 ya. Sehingga ketika kita ingin memberikan nilai tinggi pada I2, nah yang akan menyala adalah lampu output pada kaki OR yang kedua ini bernilai 1. Nah, jika I3 kita beri nilai 1, nah berarti artinya binernya harus berbentuk 011 ya kan, berarti harus keduanya harus nyala. Nah, kalau kita baca rangkaian kita lihat
Nah, di sini ada percabangan antara OR 1 dan OR 2. Nah, sehingga ketika kita beli nilai ini logik 1 atau bernilai tinggi, maka yang akan menyala adalah kaki pada OR 1 dan OR 2, sehingga terbentuklah biner 011. Nah, begitu pun seterusnya. OR 4 pun sama. Yang kita lihat yang dependen itu hanya semua kaki pada kaki OR 3 ini, kaki OR 3 ini dependen semua. Ya, masing-masing tersambung ke kaki 4, 5, 6, 7. 4 sampai 7 semuanya dependen terhubung pada kaki OR, sehingga tidak terpengaruh apapun. Sehingga ketika kita ingin memberikan nilai I7 misalnya katakan, berarti semuanya harus nyala. Nah, kita lihat I1 terhubung, kita berikan nilai 1, maka ini akan bernilai 1. Nah, sedang kita lihat ada dua percabangan di sini. Yang pertama pada kaki OR 1 dan juga pada kaki OR 2, sehingga ketika kita berikan nilai 1, maka nilainya akan bernilai 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut pada skema rangkaian yang kedua, encoder desimal to BCD sederhana 4 bit. Nah, kita mulai simulasi rangkaiannya pada aplikasi Proteus. Kita pause dulu, langsung nyalakan. Ya, kita jalankan. Ini kondisi awal dari rangkaian desimal to BCD sederhana 4 bit. Inputnya terdiri dari 9 buah input, 4 buah gerbang OR, dan 4 buah output. Nah, OR-nya pun bermacam-macam, ada yang berjumlah 5 kaki, 4 kaki, dan juga 2 kaki. Nah, ini kondisi awal dari rangkaian ini. Artinya ketika tidak ada inputan, maka outputnya akan bernilai 0, sehingga binernya 0. Nah, kita berikan inputan I1 di sini, bernilai 1, sehingga akan terbentuklah biner 00001. Pun ketika kita nyalakan yang kedua 0010, artinya ini menginterpretasikan biner 2. Begitupun seterusnya 3, 4, 5, 6, 7, nah sampai 8. Kenapa yang ini sampai 8? Alasannya karena memang outputnya ada 4 buah digit biner. Nah, tadi kan yang sebelumnya ini hanya terdiri dari 3 digit saja. Nah, 3 digit sehingga maksimumnya adalah 7, sedangkan ini bisa muat 8 bahkan lebih. Hanya saja inputnya itu saya taruh hanya 9 saja. Kurang lebih begitu. Ini namanya encoder desimal to BCD sederhana 4 bit. Berjumlah 4 bit. Ya. Kita lanjut ke PPT pada hasil datanya. Nah, hasil data dan analisis skema rangkaian encoder desimal to BCD sederhana 4 bit. Nah, di sini nilai desimal 0, inputannya ada 9. Ketika kondisi awal yang tadi saya jelaskan, ketika semuanya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Outputnya ini telah saya taruh berbalik, jadi sehingga teman-teman bisa baca dari kiri ya. Seperti biasa 0001. Maka ketika desimal 1, nah harusnya kan kita ingin memberikan desimal 1 nih, maka outputnya kan harusnya bernilai 1. Seperti ini kan. Nah, maka kita berikan inputan I1 bernilai 1 itu tinggi, sehingga outputnya adalah 0001. 2, kalau kita yang membuat biner 2, maka yang akan diberikan nilai 1 adalah I2-nya, yang lainnya 0. Nah, maka outputnya akan 01000. Nah, begitupun terusnya sampai desimal ke-9, maka outputnya akan berupa biner 1001. Nah, urutannya itu berdasarkan inputan yang ingin kita berikan. Misalnya ketika 1 ya 1, I1 nyalain. I1 kita beri nilai 1. I2 kalau ingin desimal 2, maka I2 yang kita berikan nilai tinggi atau 1. Begitupun I3. Begitupun desimal 3, maka I3 yang akan kita beri nilai 1 dan seterusnya. Kalau begitu. Berdasarkan tabel kebenaran dari rangkaian encoder to BCD sederhana 4 bit ini, terlihat bahwasanya
terdapat beberapa persamaan. Nah, seperti yang sebelumnya setelah saya jelaskan, ada juga persamaan telah saya buat. Namun bedanya ini karena ada 4 buah gerbang OR, maka ada 4 buah persamaan. Nah, lihat rangkaiannya. Nah, yang pertama terdiri dari 4 kaki ya. Nah, 4 kaki ini yang bernilai dependen atau murninya hanyalah 1 kaki saja. Nah, di kaki I1. Sehingga ketika saya berikan nilai 1 pada kaki I1, lampu output pada kaki OR ini akan nyala kaki ini saja, sedangkan ini yang lainnya adalah 0 karena yang lainnya terhubung paralel dengan rangkaian lain, yang dimana pada saat ketika memang saya ingin menginterpretasikan desimal 1, maka I1 yang menyala, sisanya kan 0 gitu, yang lainnya akan mati atau bernilai 0 pun ketika 2 dan lain seterusnya. Nah, persamaan pada OR 1 ini adalah D0 atau I0. Oh ya, karena inputannya ada 8 ya. Jadi saya ulangi lagi, di sini ada I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua ada OR 2. OR 2 kita lihat yang dependen itu ada 2 kaki. Ini kan I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, maka I1 dan I2. Nah, di sini I1 dan I2 dependen, sisanya adalah independen. OR 3 kita lihat persamaannya D4 tambah D5 ditambah D6 tambah D7. Nah, lihat di sini. Semuanya dependen, ya kan ya. Oke, pada OR 3 ini. OR 3 ini semuanya dependen. Dari kaki I4 sampai I7. Terus kita lihat OR yang keempat D8 tambah D9. Nah, D8 dan 9 juga dependen dua-duanya. Sehingga ketika kita simulasikan seperti tadi, misalnya kita akan memberikan nilai 1, 2, 3, 4, 5, misalnya 5. Nah, maka harusnya itu yang menyala adalah digit binar 5. Kita lihat. Maka kalau misalnya kita berikan nilai 1, yang akan menyala adalah pertama ini OR 3. Dan yang lain ya. Maka ini juga akan menyala. Nah, kita lihat di sini. Maaf, ini rangkaiannya kurang mantap ya, kurang kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, nih 5. Nah, nih di sini. Maka yang akan menilai 1 adalah OR 3 dan OR 1. Kita lihat di sini ada percabangan pada kaki OR 1. Nah, sehingga bentuknya akan 0, 1, 0, 1 atau 5. Nah, pun kalau kita ingin memberikan nilai 9. Nah, seperti di sini kan nilai 9 secara desimal, maka inputan yang ke-9 atau I9. Maaf. Yang terakhir ini ya. Di sini I9 ya. Atau I8 lah, saya kasih inisial. Pokoknya yang terakhir ini. Karena kan kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu berarti I9, maaf. I9 ini. Nah, I9 ini akan berbentuk seperti ini, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, karena memang percabangannya ada di OR 1 dan OR keempat. Nah, seperti yang sudah saya bikin ada rangkaian yang ini, persamaan terlihat di PPT ya teman-teman. Ini maaf, ini bukan D0 tapi D1 harusnya. D1, D2, D3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini seperti itu. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke skema rangkaian yang ketiga, yaitu rangkaian encoder dengan IC 74147 desimal to BCD. Perlu diketahui BCD itu singkatan dari binary code desimal. Nah, rangkaian ini terdiri dari 12 buah gerbang N, 4 buah gerbang NOR, 1 buah gerbang OR, dan 14 buah gerbang NOT dengan 9 buah input dan juga 4 buah output. Nah, di sini ada tabel kebenarannya, mungkin diperhatikan terlebih dahulu tabel kebenarannya. Nah, sehingga kita coba mulai simulasi dengan menggunakan Proteus. Oke. Pada kondisi awal kita perhatikan bahwa
rangkaian semua bernilai 1 atau high. Kita atur sebagai high dulu. Nah, sudah high semua, maka outputnya akan 1 semua. Terus kemudian kita lowkan. Kita lowkan semua. Nah, maka terbentuk biner. Ini seperti biner 9, hanya saja diinverskan gitu. Dibalikan, dimana nilai 0 ini sebenarnya interpretasi dari nilai 1. Oke, sekarang bagaimana jika kita berikan nilai rendah sebanyak 8 buah inputan? Berarti yang sebenarnya kita taruh nilai tinggi. Nah, ini akan menunjukkan biner 8. Iya enggak? Berarti si output 0 ini, output yang bernilai 0 ini adalah interpretasi dari nilai 1. Nah, kalau misalnya kita berikan 7 buah inputan low, ya, maka akan terbentuk H low atau 10000. Nah, 00 ini membentuk biner 7. Nah, kemudian jika kita kurangi lagi nilai high-nya, nilai low-nya, sehingga ada 6 buah di sini yang berjumlah low, logika input yang bernilai low, maka akan membentuk biner 6. Pun begitu seterusnya. Jika kita berikan inputan low pada hanya 5 buah pada inputannya, maka akan membentuk biner 5. Nah, 5 hanya saja 0, ingat 0, catatan bahwa pada rangkaian ini 0 ada interpretasi dari nilai 1. Kemudian jika kita kurangi lagi ke nilai 4, kita kurangi lagi bernilai 3, kita kurangi lagi bernilai 2, kita kurangi lagi bernilai 1. Nah, sampai seperti ini. Sampai hanya satu gerbang inputan saja yang diberikan nilai 1, maka akan membentuk biner 1 di sini. Jadi kita matikan juga, kembali seperti semula di awal, dimana semuanya bernilai high atau biner maksimum, berarti ini ada 15. Ya. Nah, kenapa bisa demikian? Mari kita lihat ke PowerPoint-nya. Nah, di sini terlihat ketika inputan H atau 1, H itu sama dengan 1, L itu sama dengan 0. H itu ketika inputan pertama kali kita berikan H, maka akan terbaca 15. Sedangkan ketika kita taruh logika low semua, akan terbentuk biner 9. Kalau dikurangi 1 nilai low-nya, artinya satunya jadi high, maka akan terbentuk biner 8. Nah, artinya apa? Artinya pada rangkaian ini jumlah dari inputan akan diinterpretasikan pada kaki output, pada outputnya, jumlahnya. Artinya gini, di sini ada 9 buah, maka yang terbentuk adalah output 9. Tapi perlu dicatat, L-nya ini bernilai L yang jadi patokan adalah L-nya atau yang bernilai rendah. Karena ini dibalik. Nah, sehingga saya garis besar, hasil dari tabel kebenaran ini sama dengan sebelumnya. Hanya saja inputan yang diberikannya itu lebih banyak, 9, sama dengan sebelumnya, 9 digit dan 4 digit. Hanya saja yang membedakan adalah yang jadi patokan adalah yang bernilai rendah atau L atau bernilai 0. Sedangkan yang satunya kita anggap sebagai logika 0. Sehingga idealnya ketika kita ingin menggunakan rangkaian ini dengan baik, maka di kaki outputnya kita lebih baik memberikan gerbang logika not, sehingga bisa menghasilkan outputnya yang relevan dengan inputannya, dimana ketika high yang bernilai high saya 1, yang low bernilai 0, sehingga patokan kita terhadap nilai yang high atau yang bernilai 1 ini. Nah, tapi dengan jumlah inputan yang sesuai dengan outputnya. Misalnya kita ingin memberikan nilai 5, maka ya udah inputannya kita taruh nilai low-nya itu 5 buah. Nah, akan terbentuk output biner 5, 0 1 0 1. Kalau kita inverskan 1 0 1 0. Pun begitu dengan yang lainnya.
Nah, kurang lebih begitu untuk analisis rangkaian encoder dengan IC 74147 desimal 2 BCD. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya saya simpulkan sebagai besar ada dua, yaitu encoder merupakan rangkaian yang memiliki fungsi untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Nah, encoder ini dapat merubah 8, 9, 10 dan seterusnya output dengan memenuhi syarat perancangan, yakni M kurang dari 2N, di mana M adalah inputan dan N adalah M adalah output dan N itu adalah inputannya. Nah, kemudian prinsip kerja rangkaian encoder adalah membuat output yang lebih sederhana daripada inputan yang diberikan. Encoder secara garis besar terdapat dua jenis, yaitu encoder sederhana, encoder digital sederhana, dan encoder prioritas atau priority encoder. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya pada video kali ini. Saya harap teman-teman dan rekan-rekan semua yang menonton video ini dapat mengerti materi yang telah saya jelaskan dengan baik, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan apabila ada salah kata dan juga salah menyampaikan materi, harap luruskan di kolom komentar di bawah, sehingga saya dapat mengevaluasi diri agar tidak terjadi lagi pada video-video berikutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.